Dengan sendiri gimana itu? Malam Jemuah Kliwon bertepatan dengan bulan purnama. Dari segi spiritual deh. Kalau menurut saya, Mas, biasanya kalau di malam Jumat bertepatan bulan purnama itu energi-energi goib atau energi-energi spiritual itu sangat kental, barangnya sangat kuat. Jadi malam itu juga yang ahli spiritual itu biasanya untuk apa ya, suatu amalan, untuk mempelajari suatu amalan, suatu keilmuan yang mana keilmuan itu dikasih sama guru yang diajarkan sama muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kagem panjenengan semua, sadulur sahabat Nuswantara Jawa. Hari ini saya akan membabar tentang malam Jemuah, malam Jumat Kliwon. Yang mana malam Jumat Kliwon ini konon katanya jika berpapasan dengan bulan purnama itu memiliki entitas tersendiri atau energi atau vibrasi yang mana pada malam itu semua pintu-pintu portal gaib terbuka. Bagi pelaku spiritual juga malam-malam Jemuah Kliwon yang bertepatan dengan bulan purnama juga merupakan malam yang sangat khusus. Pengalaman seperti itu sudah wajar dalam kehidupan kita, terutama orang Jawa sendiri ya, masih kental dengan laku-laku spiritual. Terkadang juga masih banyak dari sadulur-sadulur mungkin yang masih menjalani laku puasa atau lainnya untuk hajat-hajat tertentu. Tentunya itu merupakan sesuatu hal yang baik. Kenapa saya katakan baik? Tergantung niat kita masing-masing. Apabila pada malam Jumat Kliwon tersebut, ketika bulan purnama kita berniat untuk ikhtiar mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, tentunya itu menjadi suatu nilai yang baik. Namun sebaliknya, kadangkala kita tidak bisa menafikan bahwa beberapa orang juga melakukan ritual-ritual tertentu dengan tujuan, entah itu untuk kepentingan pribadi atau untuk yang lainnya, yang bertujuan untuk sekedar mencari nilai-nilai duniawi tanpa memikirkan dunia akhirat, alam akhirat itu tadi. Nah, pada malam hari ini nih bertepatan dengan bulan Jumat Kliwon kebetulan, ini juga lagi bulan purnama di sini. Saya akan berbincang, tidak sendiri untuk kesempatan kali ini. Saya akan berbincang dengan Mas Yono. Mas Yono ini merupakan dulu tuh teman kerjaan. Nah, ini juga kebetulan beliau juga ahli spiritual. Dia sudah belajar, dia mempunyai guru di daerah Brebes katanya. Nah, langsung saja saya panggil, monggo Mas Yono untuk segera bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mas Yono? Ini teman-teman sambil sebat ya, nggak apa-apa ini. Kita santai saja untuk malam hari ini, kita ngobrol, belajar bareng. Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Ini kan Mas Yono ini kan sudah lama ya, kelihatan sepengetahuan saya Mas Yono mempunyai guru ya, guru spiritual ya di daerah mana Mas? Ya dulu lah Brebes Mas. Brebes. Itu kalau boleh tahu, boleh diceritakan gimana itu kok awal
awal bisa guru sama apa? Siapa namanya guru sampean? Mas Arjuna itu. Oh, Mas Arjuna, Mas Arjuna. Wah, dari namanya aja sudah unik, sadulur. Tentunya saya curiga itu memang nama yang dipersiapkan tidak asal asal buat. Nah, yang ingin saya tanyakan, kok bisa awal mulanya itu seperti apa? Entah jenengan ada problem-problem tertentu sehingga ada kesadaran untuk mencari guru atau apakah, atau saat itu panjenengan sedang seperti apa? Ya, awal cerita sih gini ya Mas. Aku sebelum kenal sama Mas Arjuna itu di Samudra Ilmu 99 itu, Ya. awalnya itu saya kenal sama salah satu teman. Oh gitu. Awalnya dia belajar bukan satu guru sama saya. Dia belajar pertama di Aura Nusantara. Oh gitu. Cabangnya di Semarang. Ya saya nggak bisa sebutin namanya lah. Oh, oke. Masalah pribadi, nama teman saya itu kan. Dia belajar di Aura Nusantara, terus lama-kelamaan kenal sama Mas Arjuna itu. Terus dikenalkan sama saya. Dan waktu pertama saya mau terjun di Samudra Ilmu itu nggak asal terjun Mas. Malamnya saya bermimpi. Dapat firasat. Dapat firasat ya? Ini nggak sekalian langsung saya kenal langsung terjun langsung belajar, enggak. Saya bertahap orangnya. Mimpi waktu itu saya mimpi kayak di pesantren. Di pesantren ya? Ya, di pesantren. Ya di situ ada guru, ada murid, semua banyak muridnya. Pakai baju putih-putih semua. Tapi mimpi saya itu enggak mimpi ibaratnya tidur relak, enggak. Setengah sadar antara di ini loh, apa ibaratnya itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar. Masih setengah sadar ya? Masih di setengah sadar itu kan saya mimpi. Saya kok mimpi saya ada di pesantren. Lama kelamaan selang waktu berapa minggu, 1 minggu ya. 1 minggu terus saya dikenalin sama teman saya itu, Mas Yono, kamu masuk di sini saja kalau mau belajar. Nah awal mulai itu saya kenalan dulu sama Mas Arjuna itu awal-awalnya kenalan, terus pertama itu aku dikasih suatu amalan. Ya saya tes di situ kan, saya terapkan suruh puasa ya, saya puasa, suruh tirakat saya tirakat dulu. Nah lama kelamaan kok nyaman belajar di situ ya sampai sekarang. Oh jadi itu ya awalnya. Nah, awal itu mula. kalau nggak salah awal tahun 2016. Oh 2016. 2016. Lalu dari selama panjenengan berguru itu perlahan-perlahan Anda mengalami perubahan, suatu hal yang baik atau sebaliknya sih? Ya bab ekonomi dulu ya Mas, waktu saya di Malaysia terus saya belajar di Samudra Ilmu itu, alhamdulillah kalau bab ekonomi ya alhamdulillah ada. Waktu saya belajar di Samudra Ilmu itu kan adalah rezeki buat kirim di kampung kan waktu saya dulu kerja di Malaysia. Tapi kalau bab bidang goib ya emang ada gangguannya di sana. Di tempat kerja pun ada, di mana ya, di lingkungan waktu kerja pun ada. Nggak ibaratnya nggak apa ya, nggak semulus itu kalau orang jalan, pasti ada lika-likunya. Jadi pada intinya beliaunya ini Mas Yono berarti di sana tetap bekerja ya, ikhtiar sama dipandu, berarti itu jarak jauh ya, via digital berarti ya saat itu ya, yang dipandu sehingga beliaunya ini lebih mantap lah, katakanlah seperti itu, dari spiritualnya juga untuk menata hatinya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Nah saya ingin tanya sedikit, ini kan mumpung waktunya ini malam Jumat ya, malam Jumat juga bertepatan dengan bulan purnama, malam Jumat. Menurut sampean, ini kan sampean sedikit-sedikit tetap tahulah spiritual, maksudnya hal-hal yang tidak kasat mata atau mistis. Nah, ini memang malam ini satu kita berbagi pengalaman tentang hal-hal astral, mistis. Nah,
Ini pengalaman saja untuk sharing bahwa memang kita hidup ini kan berdampingan ya Mas, berdampingan dengan makhluk sama makhluk ya. Betul. Kasat mata. Nah, menurut panjenengan sendiri gimana itu malam Jemuah Kliwon bertepatan dengan bulan purnama dari segi spiritual deh? Kalau menurut saya Mas, biasanya kalau di malam Jumat bertepatan bulan purnama itu energi-energi goib atau energi-energi spiritual itu sangat kental, ibaratnya sangat kuat. Jadi malam itu juga yang ahli spiritual itu biasanya untuk apa ya, suatu amalan, untuk mempelajari suatu amalan, suatu keilmuan yang mana keilmuan itu dikasih sama guru yang diajarkan sama muridnya. Ya untuk wiritan lah intinya, untuk wiritan, untuk ketenangan batin, untuk meditasi, ya, seperti itu Mas. Ini saya ingin bertanya, apakah seperti pengalaman kayak amalan-amalan, wiritan-wiritan itu ada nggak sih yang ditujukan untuk hal-hal yang kurang baik, misalnya untuk karena saya gak suka sama orang? Banyak Mas. Ada seperti itu? Ada, sebetulnya ada, tapi kalau di tempat saya belajar itu nggak diperbolehkan. Oh gitu ya. Sebetulnya ada untuk ya ibaratnya kan contoh lah. Kalau saya disakitin orang, ibaratnya kan disakitin orang, kan ada suatu amalannya kan. Amalannya biar orang itu celaka, biar orang itu apa ibaratnya dapat musibah. Itu ada amalannya. Tapi dari pihak yang ngajarin guru saya itu nggak boleh. Berarti ditentang ya, ditentang untuk hal seperti itu. Nggak boleh. Kalau bab kebaikan, ibaratnya untuk pengobatan, pemageran rumah, ibaratnya untuk yang baik-baik lah, dalam bidang yang baik-baik, itu kalau guru saya insya Allah meridhoi. Nah, jadi begitu sadulur sahabat Nusantara Jawa. Dari yang diceritakan ini sudah on the track. Di era sekarang ini memang banyak guru-guru spiritual bermunculan. Namun yang mempunyai orisinil ya, mengajarkan suatu kebaikan-kebaikan amalan, itu memang terkadang kita harus pandai-pandai memilah dan harus kita sesuai dan diniatkan untuk kebaikan. Nah ini pengalaman beliau ini sudah tepat ini, berarti beliau mengamalkan sesuatu yang untuk kebermanfaatan ya. Intinya untuk manfaat Mas. Kalau untuk kejelekan, kalau dari bab guru saya emang nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi nggak dibolehkan. Nah selanjutnya saya ingin bertanya nih Mas Yono, kalau pendapat Anda kalau makhluk astral sendiri itu gimana sih menurut sampean? Kalau menurut saya Mas, kalau orang awam biasa mungkin nggak bisa merasakan. Ya bisa, tapi kan cuman hawa-hawanya saja, merinding ada kayak dingin gitu. Kalau biasanya kalau dulu saya waktu apa ya mempelajari suatu keilmuan, emang di tempat saya dulu di aku bekerja itu salah satunya ada godaan itu, ada suatu penampakan atau wujud tapi nggak kelihatan, tapi cuma suara saja. Oh suara ya? Nah, suara saja, gangguan itu. Kalau menurut saya itu suaranya gendruwo Mas. Gendruwo itu sosoknya seperti apa? Gendruwo kalau menurut saya yang saya alami waktu saya meditasi, yang dulu saya pernah alami kan, itu dari waktu mau muncul itu biasanya keluar asap dulu Mas. Asap hitam pekat kayak gitu kan, nanti dia keluar bau. Baunya gak enak gitu? Gak enak, seperti bau kambing berangus, terus apek kayak gitu kan. Habis itu nanti baru wujudnya seperti ya kayak gorila lah, tapi punya tanduk. Oh seperti itu ya. Matanya merah. Itu berarti kalau sampean bisa lihat itu berarti ada kepekaan atau apa bahasanya, itu berarti mata batin Anda kebuka atau gimana itu? Iya dulu sih Mas. Iya emang kebuka waktu saya wiritan kan, lagi wiritan
Terus tiba-tiba itu waktu mau kelihatan sosok itu kan, Ya. saya melihat suatu lorong. Lorong itu ada warna-warninya, Mas. Ibaratnya kayak cakra. Cakra. Nah, cakra jenah apa cakra, semua cakra yang dalam tubuh itu aktif. Nah, waktu aktif itu nanti terus ke cakra mahkota. Mahkota langsung ke cakra apa ya ibaratnya itu penglihatan. Ya mata batin langsung nampak semua, kelihatan semua. Tapi ya itu Mas, resikonya kalau nggak kuat emang bisa gila. Di sini sakit, rasa di ini pundak, rasa berat. Nah, selama mata batin Mas Yono itu kebuka, sebetulnya terganggu atau lama-lama terbiasa atau gimana itu? Ya kalau waktu pertama kali ya heran sih Mas. Heran ya. Heran kok bisa ya kok bisa. Antara ini nyata Nyata atau halusinasi gitu ya? Tapi kalau halusinasi kok menyium baunya, ada baunya kan, kelihatan. Ya mungkin keajaiban Allah, mujizat dari Allah kan. Ya manusia kan cuman ibaratnya kan apa ya Mas, menjalani, yaitu mungkin hadiah lah. Hadiah yang Hadiah selama usaha yang selama ini aku jalani. Tapi dari semua itu berimbas apa efeknya, Mas Yono apa katakanlah dari segi emosi, dari segi perasaan terganggu, jadi emosian atau gimana tuh? Enggak. Malah aku dulu sering pendiam orangnya. Pendiam. Enggak banyak ngomong. Dulu pendiam waktu saya pertama belajar itu kan di Malaysia, waktu saya kerja. Ya saya masuk belajar di Samudra Ilmu itu awal-awalnya kelihatan itu mata batin itu orangnya saya pendiam dulu. Lama-lama kok kayak gini, nggak tahu. Oke, sambil minum kopinya. Oke, Mas. Kita santai satu dulu. Ya memang kayak gini. Ini memang di channel Nusantara Jawa ini kita saling berbagilah pengalaman-pengalaman, entah pengalaman apapun, baik spiritual atau keseharian atau pengalaman hidup. Nah, bisa nanti satu-satu dulu kita belajar bareng, bisa saling menanggapi. Ya. Nah, gini Mas. Iya. Menurut sampean pintu portal gaib itu seperti apa? Panjenengan ada pengalaman di situ atau enggak? Kalau ke situ, kalau pintu portal gaib itu biasanya ada sih Mas. Kalau kata guru saya, itu memang ada. Tapi saya sendiri pun belum pernah sampai di situ waktu menjalanin suatu ritual apa keilmuan atau amalan tuh belum sampai ke situ, tapi cerita dari guru-guru saya itu memang ada pintu portal untuk masuk ke alam gaib itu. Itu kayak pintunya yang diceritakan oleh guru sampai itu berlapis atau gimana itu gambarnya? Ya memang berlapis. Berlapis ada kayak ibaratnya lah ya. Kayak orang lah, ada yang tingkatannya kecil, ada yang besar, nanti ada yang besar lagi kan. Oh, seperti itu ya. Tingkat-tingkatan, bukan langsung masuk ke pintu enggak. Jadi kan ada tahap-tahapnya tersendiri. Nah, ini sekedar bertanya ya. Kayaknya ini tanya lagi dulu, kita tanya lagi madep video, mumpung kita bertemu. Sebetulnya makhluk astral itu bisa nggak sih menyerang dalam tanda kutip ya, mengganggu, menjahili atau seperti apa secara bersentuhan langsung lah, bersentuhan langsung terasa di badan itu sebetulnya bisa atau enggak sih? Kalau yang saya alami Mas, itu dulu lah, itu emang kalau masuk astral itu nggak bisa bersentuhan langsung, tapi cuman ganggu ya dari jarak jauh lah ibaratnya. Nah, dari pohon, nah ibaratnya kan ya ngagetin lah. Cuman ngagetin. Usil ya, usil suara atau cuman tangisan atau cuman rintian itu. Kalau wujud langsung itu memang kalau saya sendiri itu belum pernah melihat, tapi kalau waktu saya meditasi itu pun baru bisa melihat itu. Oh, saat mata batin itu mata terbuka itu kan waktu meditasi ngamalin suatu wiridan asma itu kan baru bisa terbuka. Tapi kalau kayak gini ya ibaratnya
mata tuwir lah, Hmm. nggak itu nggak bisa. Oh, Cuman suara-suara saja. jadi yang melihat itu dengan mata batin Mata ya, batin. nggak serta merta kita langsung kaget Enggak. seperti itu. Cuman kalau lihat itu emang apa ya, dari pikirannya sendiri. Wujud itu cuma dari hatinya sendiri lah. Kan merasa takut aku kok wedi karo pocong, wedi karo itu kan cuman hatinya sendiri kan. Oh, seperti itu ya. Jadi permainan hati dan pikiran kita pikiran, ya. cuman pikiran hati sama pikiran. Itu kalau sekalian langsung wujud kan, ya selama ini ya nggak ada sih kalau saya alami, nggak pernah, cuman suara-suara saja yang pernah saya lihat, saya dengar itu. Nah, itu kan dari pengalaman mistis ya. Ini saya coba gali lebih dalam. Itu dalam sampean panjenengan berguru itu ada spesifikasi tertentu nggak, misal nanti arahnya sampean ke pengobatan atau apa? Biasanya kan seperti itu kalau orang-orang belajar spiritual itu untuk membantu sesama. Ya itu tergantung dari hatinya sendiri ya. Basicnya dari ibaratnya lah, kalau saya kan pengen saya itu kan pengobatan. Oh, pengobatan ya arahnya ya? Arahnya kan saya pengobatan. Memang dari dulu ya pengennya saya pengobatan. Tapi habis pengobatan nanti kan ada tahapan lagi, pengen ibaratnya ritual bikin tempat buat ritual apa ya namanya itu, pagar rumah kayak gitu kan. Tapi basicnya saya itu emang dari dulu ya saya inginkan itu pengobatan. Ada yang pengasihan, ada yang kekebalan, tergantung hatinya sendiri-sendiri. Tapi spesifik pengobatan itu berarti membantu mengobati seseorang secara non medis berarti ya? Non medis. Ada pengalaman nggak Mas untuk hal seperti itu? Misal entah ada orang kesurupan atau apa, anak kecil lagi badannya panas. Kalau orang Jawa itu namanya nyuwok. Ada pengalaman kayak itu enggak? Ya kalau saya sih Mas, kalau pengalaman seperti itu sih banyak, tapi nggak pernah saya sebarkan ke sosmed lah, media sosial, nggak pernah. Cuman saya pendam sendiri dalam hati. Emang ada lah, mau dulu pernah cerita sedikit lah saya ya. Dulu ada salah satu tetangga saya ya, tetangga kampung lah. Iya. Ayahnya baru pulang dari merantau di Jepang. Ceritanya di situ kan dia balik kok mau diajak bapaknya tuh gak mau, nangis terus anak itu, nangis tiap maghrib, mau waktu maghrib sampai pukul 12 tuh nangis nggak diam-diam. Dan bapaknya itu kesini, yang saya masih tahu tuh saudara saya. Oh, saudara sampean. Kasih tahu ini rumahnya Mas Jono. Aku kan nggak tahu kan loh, aku ini apa nggak bisa apa-apa kayak gitu. Lama-lama dia mohon sama saya kan, minta tolong sama saya. Ya alhamdulillah saya kasih suatu media atau suatu pegangan lah. Iya. Itu saya suruh minum ke anaknya, sama saya suruh buang ke rumah lah, ibaratnya rumah, lingkungan sekitar rumah. Ya alhamdulillah dia Mas mau ikut, si ayahnya, bapaknya, mau ikut bapaknya lagi. Setelah berhari-hari nggak mau itu ya? Dia mau, takut, nangis katanya, takut apa saya nggak tahu. Nah itu sedulur. Uniknya orang Jawa itu unik memang. Laku-laku seperti itu sebetulnya sudah umum dari mbah-mbah kita, karena dulu kan memang keterbatasan medis ya. Jadi bagaimana caranya mengatasi suatu masalah, entah itu kayak yang diceritakan Mas Yono tadi itu dengan metode-metode alami. Nah sebetulnya mungkin itu sebagai penenang ya, Iya, menenangkan ya. Dulu juga pernah ada Mas, salah satu teman kerja saya, tapi kerja yang dulu, bukan kerja yang sekarang sama Mas Ari, bukan yang dulu. Itu malah istrinya yang kerasukan. Sampai kerasukan. Ceritanya gini, waktu maghrib itu ada tamu tetangga teman saya tuh.
datang ke rumahnya, minta nomor sama kepala desa. Nggak tahu itu nomor buat apa, nggak tahu. Tapi itu yang tetangganya itu bawa anak kecil. Bawa anak kecil. Bawa anak kecil. Lah rumahnya tetangga teman saya itu dia dekat pohon bambu, Mas. Pohon bambu. Dekat pohon bambu. Pohon bambu itu kan dibongkar. Oh, dibongkar. Mau dibuat jalan lah. Jalan. Nah, maghrib itu datang ke rumah teman saya. Habis itu istri teman saya itu kan orangnya kan emang ibaratnya ya mata batinnya lah, ibaratnya kebuka lah, Mas. Sensitif ya, Pak? Ya, sensitif, orangnya sensitif. Orang sensitif, habis itu terus dia teriak-teriak sendiri. Orang ketempean lah gitu. Teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, ya teman saya telepon saya. Ya telepon saya, habis telepon saya angkat. Ya, istri saya kan kaget. Nangis-nangis itu, Mas. Nangis, ya kaget loh. Terus saya ngomong, siapa ya? Koncoku lah ngomong. Tapi dalam hati kepanggil ya sampai untuk kepanggil. Dia suruh ngobatin tapi nganu, Mas. Apa itu ibaratnya jarak jauh. Ya kan? Tapi kan tak delok loh, ini jarak jauh ini mesti yo kabutan iki. Oh, itu berat. Berat. Aku terus nganu, Mas. Datang ke rumahnya. Langsung ya? Langsung ke rumahnya sama teman saya. Waktu mau masuk itu hawanya sudah terasa panas, Mas. Seluruh badan saya itu terasa panas. Wah, ini memang kerasuan ternyata nih ya. Harus ngomong ngono karo kancaku jan. Nah itu kan istrinya di kamar, dalam kamar kan. Disuruh keluar, dibawa keluar sama suaminya, sama Pak D-nya, ibarat sama Pak D-nya kan dia kan pola kan, ibaratnya kan berontak. Itu dipegangin orang banyak itu. Udah berontak, pegangin orang banyak. Sama saya apa ya, ibaratnya itu saya tekan ini jempol kakinya. Sampai tekan itu jempolnya. Tapi ya itu juga salah satu metode caranya itu berarti. Jempol kaki saya tekan, tapi kan baca suatu amalan lah. Amalan tertentu ya. Baca suatu amalan, habis itu keluar, Mas. Sadar. Habis 5 menit, tunggu lagi ya 5 menit. Sama teman saya, tunggu 5 menit, masuk lagi. Berarti belum sempat ditutup berarti itu? Belum. 3 macam masuk. 3 sosok. Pertama anak kecil, yang kedua perempuan, yang terakhir itu laki-laki. Wah, itu badannya seperti apa tuh lemesnya? Saya kasihan, muntah. Nah, itulah. Muntah. Kadang hal seperti itu ya masuk akal ya enggak. Cuma kembali lagi kita tetap berpegang pada Yang hanya Maha Kuasa ya, supaya kita tetap tidak goyah imannya. Itu adalah salah satu metode cara untuk membantu menurut saya. Ya. Iya betul, Mas. Terus gini, Mas, kesan-kesan sampean selama belajar ilmu seperti itu apa? Dari pribadi yang sampean rasakan sendiri, bermanfaat, menjadi tenang atau seperti apa? Nah, kedepannya ini langkahnya mau seperti apa ini? Ya, nek miturut aku sih, ya alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah ya nyaman sih. Nyaman ya? Nyaman, nggak ada resiko apa-apa. Terus ya bikin senang itu bisa bermanfaat. Bisa menolong orang lain, menjadi amal sih, menjadi amal juga sih. Bisa bermanfaat, jadi suatu kebanggaan di hati, Mas. Bisa berguna bagi orang lain lah ibaratnya. Nah, ini yang terpenting. Kadang-kadang itu gini ya, para sedulur. Setelah bisa, biasanya itu terus sombong kan, terus nari yang harganya tidak masuk akal. Nah, itu. Ini mohon maaf jika ada memang oknum-oknum seperti itu, memang itu sudah melenceng. Kalau dari Mas Yonas sendiri yang menghentikan, beliaunya kan intinya itu suatu apa ya, pertolongan ya, dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa lewat Mas Yono. Jadi beliaunya ini cuma merantara gitu. Iya, perantara, ibaratnya perantara. Cuma lewat apa ya namanya itu, pertolongan lah dari Allah. Kan dia yang perantara, Mas. Itu yo ibaratnya yo seneng neng ati, Mas. Nah, nulung wong liya. Betul, kuncinya itu nyaman, tidak membuat
iman goyah ya. Tetap kita berpedoman pada Yang Maha Kuasa ya. Sepertinya itu dulu Mas. Nanti lain waktu next time kita sambung lagi. Siap Mas. Masih banyak sebetulnya pengalaman-pengalaman beliau. Ini hanya sedikit saja. Nah, untuk pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita tutup dulu ya. Semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi suatu pengalaman baru. Ambil dari sisi-sisi positifnya. Jika memang ada sisi-sisi yang kurang baik, itu memang kita lah ya, sebagai manusia memang tidaklah makhluk yang sempurna, ada banyak kesalahan. Oke Mas. Demikian para sadulur sahabat Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.